Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Salam Patunggilan. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, mari Bapak Ibu kita memohon berkat dari Tuhan. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Ibadah berayat pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita sambut ibadah pada malam hari ini dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 19 bait yang pertama. Pamuji konjuk Gusti. Pamuji konjuk Gusti, kami dageng jagat raya beciang dalatri tansah rahmat nyonatyanto jagat sira senyolanggeng laminyo. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kekuatan maupun kesehatan sehingga kami bisa membangun ibadah berayat pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya berkatilah hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti arti dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan terlebih-lebih kami dapat menjalankan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengar. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Ibrani pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ke-9. Saya ulangi, bacaan kita terambil dari Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 9. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang
oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Amin. Renungan kita terambil dari ayat yang ke-9. Ayat nasnya terambil dari ayat 9, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ibadah pada malam hari ini diberi tema jangan sampai jatuh lagi. Jangan sampai jatuh lagi. Bapak Ibu pada waktu kecil mungkin pernah ya Bapak Ibu belajar naik sepeda ya. Ketika proses pembelajaran itu pasti pernah jatuh dari sepeda ya. Mungkin ada yang jatuhnya berkali-kali, ada yang mungkin jatuh sekali terus tidak berani mencoba lagi. Reaksi orang ketika belajar naik sepeda itu ada yang reaksinya ketika sudah jatuh sudah nggak berani lagi. Ada juga yang berkali-kali jatuh dan mencoba untuk belajar lagi. Atau mungkin ada yang melihat orang naik sepeda jatuh terus tidak berani. Belum pernah mencoba tapi sudah bilang tidak berani. Ya, itu reaksi tiap orang macam-macam. Termasuk saya ini, saya dulu ketika saya masih kecil dibelikan sepeda sama orang tua gitu ya, pernah jatuh juga ya, tapi tujuan saya atau keinginan saya untuk bisa ini lebih tinggi ketimbang rasa sakit yang saya alami. Jadi ketika saya jatuh, saya bangun lagi dan mencoba lagi untuk belajar sepeda supaya saya bisa pakai sepeda ke sekolah ya. Rasa jatuh itu pasti sakit ya, apalagi sampai berkali-kali, pasti rasa sakitnya juga berlipat-lipat. Begitu juga di dalam kehidupan kita ini, apalagi kita sering menghadapi cobaan-cobaan atau godaan di dalam kehidupan kita. Iman kita mengalami godaan-godaan, kita kadang-kadang jatuh di dalam dosa. Apakah kita tipe orang yang sekali jatuh sudah tidak mau bangkit lagi, atau tipe orang yang pernah jatuh terus mencoba lagi untuk bangkit? Pada dasarnya Bapak Ibu, manusia itu diciptakan oleh Tuhan manusia itu adalah makhluk yang teristimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena manusia diciptakan memiliki akal dan pikiran dan diberi tempat yang indah seperti alam yang kita rasakan ini Bapak Ibu. Tetapi manusia ciptaan Tuhan yang pertama mengalami kegagalan, jatuh di dalam dosa. Ini yang membuat manusia menjadi rentan jatuh di dalam dosa. Pada awalnya manusia diciptakan bak seperti seorang raja ya, punya mahkota, jubah yang indah. Tetapi ketika harus jatuh di dalam dosa, manusia tidak lebih dari seorang raja, tapi menjadi budak dosa. Begitu juga manusia diciptakan begitu indah, memiliki akal dan pikiran, diberikan kekuatan, tetapi ketika terjatuh di dalam dosa, manusia menjadi makhluk yang lemah. Ketika manusia diciptakan pada awalnya adalah makhluk yang bebas, ketika berbuat dosa menjadi makhluk yang terbelenggu,
oleh dosa. Manusia ini adalah makhluk yang istimewa. Tuhan itu sayang kepada manusia, sehingga Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan menghadapi maut, seperti di Ibrani pasal 2 ayat yang ke-9, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Yesus harus menghadapi maut dengan tujuan, Bapak Ibu, menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa. Kita tahu ya Bapak Ibu, Yesus memiliki tujuan yang begitu mulia untuk manusia. Tujuan Yesus supaya kita sebagai manusia ini seiring jalan dengan Allah. Seperti ketika Tuhan Allah menciptakan manusia pertama, Allah memiliki tujuan supaya manusia menjadi mitra Allah, hidup berdampingan dengan segala ciptaan Allah, dan juga sebagai pengikut Allah, menjadi saksi-saksi Allah, dan memiliki jalan yang sama yang seiring dengan Allah. Tuhan Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menghadapi maut dan menebus dosa-dosa manusia. Kita begitu istimewa, Bapak Ibu. Kemudian Allah membangkitkan Yesus dan menganugerahinya tempat terhormat, yakni di surga. Yesus dibangkitkan dari maut dan mendapatkan tempat yang terhormat, yaitu surga. Kesaksian ini akan menjadi kesaksian yang hidup jika seluruh umatnya manusia, seluruh umat manusia yang telah diselamatkan dan ditebus dosa-dosanya terus berupaya menjalani hidup dan tidak kembali jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, kita harus memiliki kesadaran diri, Bapak Ibu. Kesadaran diri kita sudah ditebus oleh Yesus melalui darahnya. Apakah kita masih sama seperti manusia yang lama yang harus dibelenggu oleh dosa, atau kita menjadi manusia-manusia yang bangkit lagi dan berbuat lebih baik daripada yang lalu? Jika masih ada orang yang saat ini ketika sudah jatuh bangkit terus jatuh lagi, kita harus tetap berusaha supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kita berjalan seiring dengan Allah, menjadi saksi-saksi Allah untuk dunia ini. Memang bangkit dari jatuh di dalam dosa tidak semudah itu, Bapak Ibu. Namun teruslah berusaha semampu kita. Tuhan pasti menolong dan menyertai kita semua.
Amin. Mari Bapak Ibu kita ambil saat teduh. Mari Bapak Ibu kita persembahkan persembahan kita dengan diiringi kidung Pasamuan Jawi 155 bait yang pertama. Aku tanate mangerti. Aku tanate mangerti kapan bejo ciloko mung tansah pasrah mring Gusti Yeku pamerto setya mantep pracaya ing ati manut relan sabdanyo tinuntun tumbugang janji mereka sempurnan swarga. Aku asring tan mangerti karseng Allah kuasa donga panyuwun ing ati tan kajurungan doyo ing yaktine Gusti nganti astanyo tansah ngreksa dipanuntun ing Roh Suci sirna pangrintosa. Mari Bapak Ibu kita memasuki doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, saat ini kami bisa mengikuti ibadah walaupun masih dengan cara online Tuhan. Kami juga mengucap syukur kami masih diberikan kesehatan. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami sering terjatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan selalu mengangkat kami dan membangkitkan kami dari keterpurukan dan jatuh dalam dosa itu. Tuhan begitu setia menolong kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini mengalami musibah gempa bumi ya Tuhan yang terjadi di daerah Jawa Timur dan sekitarnya Tuhan. Tuhan, kiranya pulih jamah mereka ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan dan obati ya Tuhan, dan kiranya mereka dibangkitkan dari keterpurukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami. Kiranya Tuhan menjadikan negara kami ini adalah negara
yang aman, tentram, tidak ada perselisihan dan hukum dan damai ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kepala negara kami ya Tuhan, Bapak Presiden dan seluruh para menteri yang bekerja, kiranya diberikan roh kebijaksanaan dalam memimpin negara ini dan membawa negara kami ini menjadi negara yang maju dan damai. Kami berdoa juga untuk tenaga medis yang saat ini masih bekerja melawan COVID yang ada ini ya Tuhan. Kiranya diberikan kekuatan dan kesehatan, dan kiranya Tuhan pandemi ini juga cepat berakhir. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan beri jamah mereka dan memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka bisa pulih kembali dan kembali memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang saat ini mengalami cobaan-cobaan dalam hidupnya. Kiranya Tuhan boleh memberikan semangat kepada mereka untuk bisa bangkit dari cobaan-cobaan itu dan lepas dari cobaan-cobaan itu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang saat ini masih sekolah, walaupun dengan cara online di rumah saja. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan diberikan kepintaran ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Wismamulyo, dan setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Kiranya Tuhan boleh ikut campur dalam gereja kami ya Tuhan. Kiranya dilancarkan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan gereja kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada Bapak Pendeta dan diberikan kekuatan dalam melayani ya Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu Majelis, Penatua, Diaken, Pamong, dan seluruh staf yang bekerja di ladang-Mu ya Tuhan. Kiranya diberikan kesehatan maupun kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan selalu senantiasa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan saat ini. Kiranya Tuhan persembahan ini bisa bermanfaat untuk pelayanan kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh sucikan ya Tuhan persembahan ini supaya layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Berkat-Mu begitu berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, inilah doa syafaat kami, doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, mari Bapak Ibu kita pujikan Kidung Pasamuan Jawi 436 bait yang pertama. Gusti nuntun lampah kula. Sebelum kita menutup ibadah pada malam hari ini, mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah pada malam hari ini, dan kiranya Bapak Ibu dikasih kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa bertemu dalam ibadah-ibadah berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati.